Kalau satu syarif. Kalau laki-laki syarif. Kalau perempuan syarifah. Kalau banyak asyraf. Naqabatul asyraf, persatuan syarif-syarif. Di samping kantor Al-Azhar, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah mengucapkan inna. Makna inna itu dua. Pertama, kami banyak, kami ramai. Kami, ada saya, ada bapak, ada anak, kami, inna. Yang kedua, inna artinya at-ta'zim, keagungan. Saya seorang raja, lalu saya berkata, kami. Padahal waktu itu, saat saya berkata kami, maksudnya banyak. Jadi makna inna dua. Yang pertama banyak, yang kedua agung. Ketika ada dua makna untuk satu kalimat, ketika ada dua makna untuk satu kalimat, maka tidak bisa keduanya dipakai. Yang pertama makna kami banyak, yang kedua makna kami agung. Tidak bisa keduanya ini dipakai, karena kalau dipakai keduanya kita jatuh kepada syirik. Jadi kaedahnya bagaimana? Kalau ada dua penafsiran untuk satu kalimat, maka lihatlah yang dibantah oleh ayat lain, maka dia dibuang. Kami banyak, maka ini tidak bisa dipakai. Kenapa tak bisa dipakai? Karena bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad. La tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan panggil selain Allah ada Tuhan yang lain. Jadi kaedahnya kalau ada dua penafsiran, yang satu mengandung makna kemusyrikan, yang satu mengandung makna keagungan, maka dibatalkan penafsiran yang mengandung makna kesyirikan. Karena kalau kita katakan Allah itu banyak, maka batallah dengan ayat La ilaha illallah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi makna inna di situ artinya keagungan. Kami yang maha agung, kata Allah. Inna a'tainaka. Inna kami. A'taina kami. Dua kali diulang Allah. Saya mau datang ke Jawa Barat. Saya insya Allah akan datang ke Jawa Barat. Demi Allah saya akan datang ke Jawa Barat. Saya ulang 3 kali untuk menunjukkan bahwa saya amat sangat. Penekanan makna. 2 kali diulang. Inna a'taina. Allah ingin menekankan. Kalau begitu sudah ada 3 kali penekanan. Pertama, kami yang sangat agung. Kami 3 kali ulang. Inna a'taina ka engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memberikan kepada engkau ya Muhammad. Apa yang diberikan Allah? Al-Kautsar. Penafsiran yang pertama, Al-Kautsar, sungai di surga. Penafsiran yang kedua, Al-Kautsar, telaga, danau di akhirat. Penafsiran ketiga, Al-Kautsar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Al-Kautsar, nikmat yang besar. Tadi kaedahnya kalau ada 2 penafsiran,
lalu salah satunya bertentangan dengan ayat yang lain, maka batal, buang. Kami banyak, kami agung, yang banyak dibuang karena bertentangan dengan ayat lain. Apakah kelima penafsiran ini bertentangan dengan ayat lain? Tidak. Al-Kautsar, sungai di surga. Al-Kautsar, telaga, tempat minum di akhirat. Al-Kautsar, Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar, Sayyidina Ali. Al-Kautsar, nikmat yang besar. Tidak ada bertentangan satu sama lain. Inna a'tainaka. Kami sudah memberikan kepada engkau ya Muhammad. Kami sudah berikan kepada engkau sungai di surga, telaga, Sayyidina Ali, nikmat yang besar. Keempat-empatnya, kelima-limanya bisa dipakai karena tidak bertentangan dengan ayat lain. Inna a'tainakal kautsar. Terus setelah Allah berikan demikian nikmat yang besar itu, apa yang diinginkan Allah dari kita? Fasalli li rabbika. Yang pertama fasalli, tegak, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tasyahud, salam. Sebelum itu wudu. Amal hatinya khusyuk. Amal badannya tegak, duduk, sujud, ruku', salam. Amal lisannya baca Al-Fatihah, tasbih subhana rabbiyal a'la, tasbih subhana rabbiyal azim, salam kepada Nabi. Maka yang dimaksud dengan fasalli, beribadahlah dengan semua dirimu. Beribadahlah dengan semua gerak, tegak, ruku', sujud. Beribadahlah dengan hatimu, niat. Beribadahlah dengan lisanmu, Al-Fatihah, zikir, tasbih, tahmid. Beribadahlah dengan matamu, melihat ke tempat sujud. Beribadahlah dengan keningmu, menempelkan ke lantai. Beribadahlah dengan badanmu, tegak. Fasalli li rabbika wanhar. Beribadahlah dengan hartamu. Berilah kambing, belilah onta, belilah lembu, sembelihlah, bagi-bagikanlah. Ibadah harta. Dalam satu ayat, komplitlah semua ibadah. Ibadah badan, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah pikiran, ibadah duit. Untuk membalas apa? Untuk membalas al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Cukup sebenarnya ayat ini. Sudah tidak ada selesai, tak ada lagi selesai. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Cukup. Tapi ternyata dalam hidup ini ada orang yang mengejek, ada orang yang mencaci maki, ada orang yang mengolok, ada orang yang menghibah, ada orang yang menyantet, ada orang yang membunuh, ada orang yang meracun kita, ada orang yang membunuh karakter kita, ada orang yang membuli kita. Mestinya bunyi ayat yang ketiga ini, kami sudah berikan nikmat padamu, balaslah nikmat itu dengan ibadah dan bersabarlah. Mestinya bunyi ayatnya begitu. Tapi bunyi ayatnya lain. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan terputus. Kalau ayat yang pertama ke kita. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua juga ke kita. Fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang ketiga mestinya ke kita juga. Sabarlah. Tapi bunyi ayat yang ketiga tidak. Ke Allah. Inna syani'aka wal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan terputus. Abtar artinya putus nasabnya. Nabi Muhammad putus nasabnya. Kenapa putus nasabnya? Karena anak laki-lakinya meninggal. Maka dengan begitu apa kata mereka?
Muhammad Abtar. Muhammad nasabnya putus. Karena anak laki-lakinya Abdullah meninggal. Al-Qasim meninggal. Ibrahim meninggal. Abtar, putus. Dijawab Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang mengejekmu, mengolok, itulah yang nasabnya putus. Dan sekarang Abu Jahal, Abu Lahab nasabnya putus. Apakah Abu Jahal dan Abu Lahab tidak punya anak laki-laki? Punya, tapi nasabnya putus. Sampai hari ini belum pernah ada orang datang ke saya berbisik, Ustadz, saya keturunan Abu Jahal. Saya keturunan Abu Lahab. Inna syani'aka huwal abtar. Yang datang ke kita adalah, Ustadz, saya As-Sagaf, saya Al-Haddad, saya bin Syihab, saya bin Syekh Abu Bakar, saya bin Sumaid, saya Banahsan, saya Barakbah, saya Balfaqih. Yang kesemuanya ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kantor Al-Azhar. Di samping kantor Al-Azhar, Naqabatul Ashraf. Naqabah, persatuan. Ashraf, kalau satu syarif. Kalau laki-laki syarif. Kalau perempuan syarifah. Kalau banyak ashraf. Naqabatul Ashraf, persatuan syarif-syarif. Di samping kantor Al-Azhar, keturunan Nabi Muhammad SAW. Di ujung nama mereka Al-Husaini. Kalau keturunan Hasan, Al-Hasani. Kalau kita pergi ke Makkah, di sana ada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Keturunan Sayyidina Al-Hasan. Kalau kita pergi ke Darul Bayda, Casablanca, ibu kota Maroko, kita mampir ke masjid di pinggir Laut Merah, kita pergi ke Laut Samudra Atlantik, ada Masjid Hasan II. Masjid ini didirikan oleh Hasan II. Hasan II anak Muhammad V, Muhammad V anak Hasan I, keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu tidak perlu kau pikirkan, tidak perlu kau balas, tidak perlu kau renungkan, tidak perlu namanya kau ingat, tidak perlu perbuatannya kau ulang-ulang. Kau cukup konsen pada fasalli li rabbika wanhar. Adapun pembencimu, inna syani'aka huwal abtar. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kau cukup pikirkan yang dua saja. Inna a'tainakal kautsar. Pikirkan sebanyak apa nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Yang kedua, pikirkan bagaimana kau cara membalasnya. Fasalli li rabbika wanhar. Adapun pembencimu, inna syani'aka huwal abtar. Jangan terlalu sibuk memikirkan pembencimu sampai kau lupa nikmat Allah kepadamu. Jangan terlalu sibuk memikirkan pembencimu sampai kau lupa bagaimana membalas nikmat Allah kepadamu. Jangan terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara membalas pembencimu sampai kau lupa bagaimana cara membalas nikmat Allah kepadamu. Kalau kau sudah membalas nikmat Allah padamu, kalau kau sudah merenungkan sebanyak apa nikmat Allah padamu, kau balas dengan fasalli li rabbika wanhar, maka Allah akan balas pembencimu dengan balasan yang tak pernah terlintas di pikiran. Begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang membenci saya, lalu dia menghasut supaya saya tidak diundang ke Gontor. Bagaimana caranya supaya Abdul Somad jangan sampai ke Gontor, jangan sampai ketemu Kiai Gontor, jangan sampai ceramah di Gontor. Ustadz kok tahu? Karena Ustadz Gontor ngasih tahu ke saya. Bagaimana supaya Abdul Somad ini jangan sampai ke Gontor. Saya udah di atas pesawat. Kenapa Ustadz nggak cerita ke saya waktu di airport tadi? Kalau Ustadz cerita di airport tadi, nggak berangkat saya. Kita udah di pesawat, akan mendarat di Surabaya.
Tersiksalah saya di pesawat. Ya Allah, kenapa lah? Saya udah malas sudah. Tapi undangan sudah saya. Akhirnya sampailah ke Gontor. Saya tausiah di Gontor. Bagaimana cara Allah membalas? Saya dinikahkan Kiai Gontor dengan santri Kiai Gontor. Saya tausiah di Gontor. Nikah anak Kiai Gontor, saya diundang datang menyampaikan tausiah. Nikah lagi anak beliau yang terakhir, saya disuruh lagi datang. Setelah saya nikah, diantar sama Kiai Gontor ke pondok. Dikirim lagi santrinya untuk mengajar setiap tahun. Tahun ini datang lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan pembalasan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, saya duduk di pelaminan, yang duduk di samping saya, Kiai Gontor. Kenapa ini mesti Ustadz ceritakan? Karena kalau ini tidak saya ceritakan, orang akan katakan, alah itu kan adanya di zaman Nabi. Itu kan adanya di zaman imam mazhab. Apa masih ada itu yang dibicarakan Abdul Somad itu di zaman sekarang? Ada, dan saya mengalaminya, saya merasakannya. Itulah mengapa saya tidak pernah berpikir untuk membalas pembenci-pembenci saya. Saya hanya mendoakan supaya mereka panjang umur dan melihat bagaimana indahnya kehidupan saya. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan pernah berpikir untuk membalas, jangan pernah memikirkan. Kenapa? Karena pembalasan Allah terlalu indah. Tapi pikirkanlah, inna a'tainakal kautsar. Pikirkanlah nikmat Allah yang terlalu besar. Fasalli, pikirkanlah bagaimana solatmu, wanhar, sedekah dan kurbanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini selalu saya pakai di saat hati saya susah, di saat saya sedang berduka, di saat saya sedang diejek orang. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benar Rasulullah dengan sabdanya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dan kita termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Wasyakirin, dan mensyukurinya. Masyaallah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.